Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selanjutnya, ya, kesaksian kebangkitan Kristus ayat 5 sampai 8. Dijelaskan di situ. Mari kita ulangi membacanya, ya, ayat kelima. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kepas. Siapa itu Kepas? Petrus. Mengapa Paulus langsung menyebut Kepas? Ya, Kepas itu batu karang, ya, atau Petrus, yang namanya dulu Simon dirubah Yesus menjadi Petrus atau Kepas. Saulus namanya dulu dirubah Yesus menjadi Paulus. Nah, ini ingin menjelaskan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kepas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Nah, lebih dari 500 saudara sekaligus. Jadi ia menyaksikan kebangkitan Kristus itu bukan hanya seorang. Ya kan? Itu urusan iman lain lah. Dia mengatakan dapat wahyu Tuhan di sini, di situ. Tapi di sini, ya, wahyu Allah itu dalam diri Yesus Kristus itu, ya, menampakkan diri kepada Kepas dan kepada ke-12 murid. Sudah itu yang menampakkan lebih dari 500 saudara sekalian. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Waktu surat ini ditulis, ya, yang disebut Paulus itu masih hidup. Dan beberapanya di antara sudah meninggal. Itu ingin menegaskan, ya, bahwa kesaksian itu benar. Nah, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Nah, kemudian kepada semua rasul. Ya. Kata selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Ini Yakobus siapa yang disebutnya? Inilah Yakobus saudara Yesus, sepupunya Yesus. Ya. Kalau dia menyebutkan Yakobus anak Zebedius, itu berarti saudara kandungnya Yohanes, anak Zebedius. Tetapi dia menyebutkan Yakobus saja. Ini menjelaskan bahwa ini adalah saudaranya. Jadi dia menampakkan diri kepada Yakobus, yang sebagai pemimpin umat Yerusalem sebenarnya Yakobus ini pada waktu itu. Jadi Paulus ingin menegaskan itu. Nah, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Jadi Paulus menyaksikan Yesus. Ya. Dia hanya memberikan gambaran bahwa Yesus itu adalah cahaya. Tetapi saya yakin dan percaya Paulus melihat Yesus dalam bentuk roh Allah. Makanya Paulus itu dirubah Allah. Bahkan Paulus sampai bilang, ya, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi Paulus itu menganggap dirinya itu seorang anak yang lahir belum pada waktunya. Jadi dia merasa lahir itu belum pada waktunya. Karena dia menganggap dirinya berdosa, paling hina. Ya. Dan dia menganggap tidak layak untuk menyaksikan Yesus Kristus. Jadi Paulus menguraikan berbagai penampakan Kristus setelah kebangkitannya yang dilihat oleh para rasul dan banyak saksi lainnya. Penampakan Kristus kepada lebih dari 500 orang adalah bukti kuat bahwa kebangkitannya nyata. Ya, nyata kebangkitannya. Penampakan terakhir kepada Paulus menggarisbawahi bahwa ia juga adalah saksi langsung dari kebangkitan tersebut. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika ada yang meragukan tentang wafat, dikuburnya, kemudian dia bangkit pada hari ketiga, itu adalah sampah iman. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang nyamuk, lalat, yang hanya mendatangkan, ya kan, rasa gatal dan jijik. Makanya sebenarnya orang-orang seperti itu, ya, harusnya kita kasihi, karena dia tidak paham, tetapi sok paham.
Bagaimana dia ingin mengimani Kristus? Dia ya bukan orang Kristen. Itu saja. Yang sudah dibaptis Kristen ya belum tentu mengimani Kristus. Masih setengah-setengah, masih sencalo imannya. Ya, Pak Ngacam tahu tuh sencalo. Ya kan? Jadi kalau calo, saya ingat dulu ada ya orang di kampung ya. Ini di kampung kakek saya, nanti kalau saya nyebut di kampung orang lain marah. Jadi ada orang jual secalo, satu cangkir ditukar dengan satu karung beras. Enggak masuk akal. Nah itu gara-gara sencalo tadi itu. Dah itu sencalo bawa satu ember. Lama-lama karena embernya makin sedikit ditambah air. Jadilah. Sampailah dia punya sampan yang jual sencalo itu mau tenggelam. Ya kan? Saking orang ya orang kampung tuh mau makan sencalo. Apa sencalo nih? Calo nih. Gila, ndak belen kan? Satu karung beras gantikan secawan sencalo. Jadi makanan yang paling enak tuh. Sampailah sekarang turun-temurun. Dan iman kita ya seperti itu, sencalo. Ditukar dengan sesuatu yang sering ya tidak balance. Nah, Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bagi kita ini menguatkan bahwa iman kita bukan hanya berdasarkan pada cerita, pada mitos, pada babat, legenda. Kalau orang-orang Yunani itu kan Zeus itu kan legenda, mitos, babat, cerita. Jadi yang diimaninya sebelumnya itu adalah mitos, cerita, fiksi. Tetapi orang masih percaya juga adanya dewa Zeus lah dan sebagainya. Tetapi pada kesaksian nyata dari para saksi sejarah, Yesus yang historis. Jadi kesaksian nyata dari para saksi sejarah. Maka kalau terjadi perdebatan itu, ya orang yang bukan pengikut Kristus saja mencatat. Ya. Walaupun catatan itu dianggap tidak berguna sebelumnya oleh orang-orang penguasa, ya tidak berguna. Yang berguna itu kan catatan kaisar, ya kan, orang-orang yang memerintah pada zamannya itu. Nah, selanjutnya kasih karunia Allah. Ayat 9 sampai 10. Ya. Ayat 9 sampai 10 ini luar biasa. Inilah kasih karunia Allah yang luar biasa kepada kita. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Jadi Paulus itu menganggap dia paling hina karena dia menganggap dirinya sangat berdosa. Ya. Dan tidak layak menjadi rasul. Adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Ya kan? Hamba dari hamba. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Jadi dosanya yang terberat itu bagi dia adalah menganiaya jemaat Allah. Termasuk yang menyebabkan Stefanus mati di rajam batu itu adalah karena perintah Saulus tadi itu. Jadi Paulus itu terbayang-bayang akan dosanya. Terbayang-bayang ya, bukan mengingat dosanya. Ketika dia menganiaya jemaat Allah. Jadi siapapun yang menganiaya jemaat Allah itu menganiaya Kristus. Nah itu. Jadi Paulus mengakui bahwa ia tidak layak disebut rasul ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku lebih bekerjalah, lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, yang tidak hadir itu, dia tidak berusaha dan bekerja dengan keras. Dia hanya melakukan kewajiban imannya itu karena formalitas.
Maka ayat 9 sampai 10 ini ingin menegaskan bahwa ya, tidak ada seorang pun yang sempurna atau layak di hadapan Tuhan. Sampai mati pun kita tidak layak di hadapan Tuhan. Semua yang kita miliki dan capai adalah karena kasih karunia Allah. Ya. Bahkan anak-anak Tuhan itu, anak-anak yang tidak mengenal Tuhan itu lebih kaya daripada anak-anak yang mengenal Tuhan. Mengapa? Ya memang di dunia ini Allah itu memberkati manusia. Ya. Bahkan anak-anak Tuhan terjerumus di tempat-tempat ini karena melakukan tindakan kriminal atau kejahatan. Anak-anak yang bukan anak-anak Allah malah dia baik hidupnya. Mengapa? Karena kita tidak berusaha keras untuk mengasihi Allah. Semakin kita rajin berdoa, semakin kita ditantang untuk malas berdoa. Semakin kita rajin ke gereja, semakin kita dikacau untuk tidak ke gereja. Ini persoalan yang terjadi dalam hidup beriman kita pada akhir-akhir ini. Maka hal ini mendorong kita untuk rendah hati dan bekerja keras, tetapi dengan pengertian bahwa hasilnya adalah karya Allah di dalam kita. Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehadiran kita adalah buah karya Allah, bukan usaha kita sendiri. Bapak-bapak yang hadir setiap Selasa dengan penuh tekun, itu bukan buah karya bapak-bapak, tetapi buah karya Allah sendiri kepada kita. Maka pada ayat ke-11, ya, Paulus ingin menegaskan kesatuan dalam pewartaan. Nah, marilah kita hadir. Toh majelis ini, bimbingan penyuluhan ini, katekese ini kan bukan tujuannya untuk mengajari bapak-bapak, justru membentuk bapak-bapak, saudara-saudara terkasih untuk menjadi pribadi yang lebih berhikmat, lebih mengandalkan Tuhan, ya, dan memberikan kelegaan kepada bapak-bapak yang berada di ruang sempit. Ya. Ini luar biasa nih, kita harus pahami. Maka ayat ke-11 itu dikatakan, ya jelas. Ya. Sebab ini tuh, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi Paulus mengakhiri bagian ini dengan menekankan bahwa baik dia maupun para rasul lainnya memberitakan Injil yang sama, dan karena Injil inilah jemaat Korintus menjadi percaya. Ini mengingatkan kita akan pentingnya kesatuan dalam iman dan pengajaran gereja. Di tengah berbagai perbedaan, kita dipanggil untuk berpegang teguh pada Injil yang sama dan memberitakannya dengan setia. Sudah setiakah Bapak-bapak, saudara-saudara terkasih, memberitakannya setiap saat, setiap waktu, setiap jam, setiap detik, setiap menit? Memberitakannya. Jadi menjadi orang Kristiani itu tidak hanya ngecek HP, tidak hanya ya kan nonton YouTube, tidak hanya ya kan, tetapi harus memberitakan. Nah, akhirnya panggilan bagi kita. Nah, ini penting. Ya. Surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 1 sampai 11 ini ingin mengatakan bahwa ya, panggilan bagi kita untuk yang pertama menghidupi Injil dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menghidupi Injil. Kita itu mengikuti Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Bahkan kita berkomitmen baik hidup atau mati kita adalah milik Kristus. Itulah kata Santo Paulus. Mati adalah keuntungan bagiku, hidup adalah berkat bagiku, karena bersama Kristus. Jadi Injil ini tidak hanya sebagai doktrin saja, ya, tetapi Injil harus dihidupi dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebagai sebuah doktrin, tetapi sebagai dasar hidup. Bukan hanya untuk perdebatan, debat menang suka, debat kalah tak suka, ya kan? Jadi menghidupi Injil dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya sebagai sebuah doktrin, tetapi sebagai dasar hidup. Nah, ini dasar hidup. Iman yang fundamental. Jadi kalau Bapak-bapak dalam setiap bimbingan rohani itu datang, hadir, Bapak-bapak sudah menghidupi Injil dalam kehidupan sehari-hari. Ngaku Kristen,
ngaku simpatisan Kristen, ya, ngaku beriman Katolik, tetapi tidak menghidupi Injil, ya susah. Berikutnya, bersyukur atas kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Itu penting. Bersyukur. Bapak-bapak sudah bersyukur? Hah? Sudah bersyukur Bapak-bapak yang terkasih? Hari ini bisa bersyukur ya. Kalau tidak bisa bersyukur, berarti kita percuma menjadi anak-anak Allah. Bersyukur atas kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi kalau tidak ada Kristus, kita tidak bisa sampai ke rumah Bapa di surga. Berikutnya, menjadi saksi iman yang setia sebagaimana para rasul dan Paulus menjadi saksi Kristus. Itu penting. Menjadi saksi iman yang setia sebagaimana para rasul dan Paulus menjadi saksi Kristus. Lalu rendah hati dan terus bekerja keras dalam pelayanan dan kehidupan iman. Jadi rendah hati. Rendah hati itu adalah, ya, bisa dikatakan dia adalah bagian utama dari cinta kasih. Rendah hati dan terus bekerja keras dalam pelayanan dan kehidupan iman. Jadi terima kasih kepada bapak-bapak yang menghidupi itu dalam pelayanan dan kehidupan iman. Walaupun berbeda-beda gereja tetapi masih teguh untuk mengikuti. Walaupun dalam keadaan ngantuk, capek, batuk, ya. Sambil mengandalkan kasih karunia Allah. Jadi kasih karunia Allah itulah andalan kita. Lalu menjaga kesatuan dalam komunitas iman dengan berpegang pada Injil yang benar. Nah ini. Jadi Injil itu bukan hanya sekedar dipegang, tetapi harus dibaca, dihayati, direnungkan, direfleksikan, dihidupi, dijalankan. Nah, kalau kita melawan Injil berarti kita berdosa. Karena kita menentang Allah. Setan itu artinya sang penentang, penantang dan penentang ya. Menentang Allah itu berarti kita berdosa. Kita harus membenci dosa itu. Kita harus membenci kejahatan. Tapi kita mengasihi kebaikan. Mengasihi keadilan. Nah, kita diundang untuk selalu ingat bahwa keselamatan adalah anugerah yang tak ternilai. Nah ini, keselamatan Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, keselamatan. Dan kebangkitan Kristus memberikan kita harapan dan kepastian hidup kekal. Nah itu. Jadi kebangkitan Kristus memberikan kita harapan dan kepastian hidup kekal. Nah mari kita renungkan ini dalam kehidupan kita dan terus memancarkan Injil melalui tindakan nyata setiap hari. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita.